Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kori dari Republik Investor. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing-sharing buat teman-teman Republik Investor tentang bagaimana men-screening saham untuk diperdagangkan pada perdagangan besok, gitu, besok harinya gitu ya, atau cara memilih saham. Karena banyak juga pertanyaan yang ditanyakan, sebenarnya gimana sih step by step kalau kita mencari saham potensial ya, saham-saham yang apa namanya, yang menarik untuk kita perhatikan atau kita beli gitu. Jadi step by stepnya apa, kemudian apa hal-hal yang bisa kita apa namanya perhatikan gitu. Nah, ini saya akan coba bareng-bareng mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan kebiasaan mencari informasi, mencari saham-saham yang potensial agar nanti ketika kita melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan, kita mempunyai dasar yang kuat gitu. Oke, di sini saya menggunakan Stockbit ya, tetap kita gunakan Stockbit Pro gitu untuk melihat data-data buat besok hari. Kemudian beberapa portal berita yang bisa kita baca juga beritanya. Nah, sebenarnya gini ya, kita tergabung di dalam beberapa grup saham ataupun misalkan di berita gitu ya, kita selalu membaca rekomendasi-rekomendasi saham. Dan saking banyaknya kita juga jadi bingung gitu. Nah, justru sebenarnya kita juga harus berterima kasih ya dengan orang-orang atau dengan pihak-pihak yang memang memberikan rekomendasi saham. Nah, artinya kita tugas kita akan semakin mudah gitu. Karena kita tinggal ngecek aja nih ada rekomendasi saham dari pihak A, B, C, D gitu ya, beberapa saham pilihannya. Nah, kita tinggal cek dan konfirmasi by technical, fundamental ataupun sentimen pasarnya gitu. Nah, jadi cukup membantu. Jadi jangan jangan dijadikan satu hal yang bingung gitu. Jadi kita kumpulin aja saham-saham pilihan yang ada di manapun, di sumber berita, di sekuritas ataupun dari grup-grup saham, kita kumpulin kemudian kita coba analisa gitu. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang kita sendiri. Jadi jangan kata si A buy saham A B C D gitu. Kita langsung buy aja gitu. Jadi kita harus konfirmasi juga. Nah, tapi kalau misalkan kita yang harus kita ketahui pertama ya, kita mungkin lihat berita ya. Pertama dari misalkan kita menggunakan investing.com yang memang sudah bisa diakses lagi sekarang. Jadi kita bisa lihat yang pertama itu kita coba lihat dari indeksnya gitu. Karena market global ini kurang lebih bisa menentukan arah pergerakan indeks di besok harinya gitu. Nah, jadi kita lihat nih kira-kira Dow Jones seperti apa. Posisi sekarang kan 0,56% nih turun. Kemudian S&P, Nasdaq. Nah, itu kita harus dilihat nih data-datanya seperti apa. Memang yang penutupannya itu kan besok pagi ya. Jadi untuk kalau sekarang sih ya kita masih belum bisa memastikan apakah sentimen market global ini dapat berpengaruh atau enggak. Cuman untuk saat ini ya kita bisa jadi pandangan bahwa di market global seperti apa. Jadi kita lihat market globalnya dulu, kemudian juga kita lihat komoditas. Nah, kenapa kita harus melihat komoditas juga? Karena ini berkaitan dengan saham di sektornya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada contoh di sini ada crude oil ya. Jadi oil minus 4% gitu. Jadi kan kita bisa bisa berasumsi bahwa besok hari gitu. Kalau misalkan kita harus menghindari dulu nih saham-saham yang memang apa namanya relate dengan pergerakan harga komoditas oil gitu. Seperti misalkan Elsa biasanya ya, kemudian Medco gitu. Ya kita harus hindari dulu gitu. Ataupun ketika kita mendapatkan data bahwa harga apa namanya harga emas misalkan naik yang signifikan. Nah, fokus kita juga harus lebih memperhatikan ke saham tersebut gitu. Jadi penting kita melihat indeks, kemudian kita juga lihat komoditas agar kita bisa melihat peluang dan yang harus kita perhatikan dan saham yang harus kita hindarin gitu. Karena mau nggak mau ini biasanya memang ini ya korelasinya positif gitu. Ketika harga komoditasnya anjlok, ya sahamnya juga bisa kemungkinan juga ada peluang untuk turun gitu. Jadi meskipun memang tidak semuanya seperti itu, tetapi paling tidak kita punya pandangan bahwa harga komoditas ini bisa dijadikan acuan dalam memilih saham. Oke, yang selanjutnya kita coba lihat di menu economic calendar. Economic calendar ini penting juga agar kita tahu nih di minggu ini ada peristiwa apa nih gitu.
khususnya di Indonesia sendiri ya. Nah, di sini kan kita pilih yang this week gitu. Artinya yang minggu ini kira-kira akan ada laporan apa gitu. Nah, di sini kan ada FX Research, kemudian ada consumer confidence, ada retail sales. Nah, ini yang menarik nih sebenarnya, consumer confidence sama retail sales. Nah, ini berkaitan dengan nanti di sektor consumer ataupun di sektor retail. Kalau datanya bagus, nah ini biasanya akan ada pergerakan di sahamnya gitu. Jadi kita perlu dicermati di minggu ini untuk sektor consumer ataupun retail sales, retail gitu. Jadi kita harus memberikan perhatian yang lebih di kedua sektor tersebut. Karena ketika nanti hasilnya apa namanya bagus, nah ini akan menaikkan harga sahamnya secara jangka pendek sentimen. Oke, setelah kita lihat harga komoditas, kita lihat juga harga market global seperti apa gitu ya. Kita coba cek berita, kira-kira ada berita apa nih yang terhangat dan terbaru saat ini. Karena cek berita ini penting, ini berkaitan dengan sentimen pasar. Nah, sentimen pasar ini yang memang seperti kita ketahui bahwa untuk saat ini sentimen pasar ini sangat dibutuhkan oleh investor khususnya para trader gitu. Karena sentimen pasar yang saat ini bisa memberikan likuiditas yang lebih gitu. Ketika sentimennya positif maupun sentimennya negatif gitu. Kita coba cek kita pakai aja beberapa apa namanya portal berita ya. Kalau di sini kan kita coba lihat dari CNBC Indonesia, kemudian eh, Market Business ataupun Kontan ya, kontan.co.id gitu. Jadi banyak lagi yang lain pun juga nggak masalah. Nah, kita lihat di CNBC, kira-kira apakah ada berita yang menyangkut sentimen positif ya, menyangkut dengan emiten gitu, atau enggak ini. Seperti di sini nih, ada terkait dengan AISA ya, realokasi tenaga kerja, efisiensi ala TPS Food saat pandemi. Nah, kita lihat yang lebih menarik nih. Nah, di sini ya ada pandemi, alat berat United Tractor anjlok 50%. Jadi sentimennya negatif nih. Kemudian batu bara terbang pekan ini, terbang tinggi. Kemudian lihat dulu yang memang kita coba lihat yang berita yang kira-kira bisa langsung memberikan dampak gitu. Nah, ada berita MAPI juga, kurang begitu ini ya, kurang begitu greget. Nah, ini juga harga CPO level tertinggi 7 bulan. Nah, ini juga bisa bahan buat kita juga menganalisa saham ya, khususnya di sektor CPO karena memang di minggu kemarin pun juga harga CPO ini naiknya lumayan signifikan gitu. Jadi bisa jadi sentimen positif untuk saham di sektor tersebut seperti LSIP, AALI, TBLA, SIMP, BWPT gitu. Nah, itu bisa jadi sentimen positif. Nah, kemudian ada berita apa lagi ya? Kita lihat dulu. Kita coba cek di portal yang lain di bisnis.com. Oke, lihat kira-kira suspensi. Nah, ini juga nih ada berita yang kemungkinan bisa berdampak ya sentimennya. Berkah libur panjang, penumpang Garuda Indonesia naik 50% gitu. Jadi kita tinggal nanti coba dibaca ya isinya seperti apa. Kemudian nah ini juga nih orang terkaya kelima borong saham TPIA. Nah, ini bisa jadi sentimen juga biasanya ya. Kita lihat lagi pendapatan BUMN karya kita tetap optimis. Kita coba cari di kontan yang lain yang menyangkut secara langsung kepada emiten gitu. Ini secara singkat aja ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih detail lagi gitu dalam mencari. Nah, ini juga ada berkaitan dengan TPIA. Kemudian apa lagi, sentimen pemulihan ekonomi dorong penguatan harga komoditas. Nah, logam industri ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini juga harga tembaga. Kemudian ada Pegas, kinerja semester 1 tertekan. Ini juga ada apa namanya, rekomendasi ya. Jadi bisa dibaca juga nih seperti ini agar kita tahu kira-kira poin apa nih yang bisa kita ambil dalam apa namanya untuk saham Pegas. Nah, ini pertumbuhan laba untuk saham MYO. Coba kita perhatikan yang dua berita tadi ya terkait dengan TPIA.
Nah, Direktur Chandra Asri menjelaskan bahwa Prajogo melakukan pembelian saham lewat mekanisme buyback. Oke, di sini pembelian kembali saham. Nah, udah buyback ya. Ini ada sentimen positif juga nih buat saham TPIA. Oke. Kemudian ini tadi ada saham Garuda yang naik 50% pada libur panjang kemarin gitu ya. Oke, direktur utama. Meskipun memang ini kita nggak bisa dalam satu apa ya, dalam satu alasan aja kita langsung ambil gitu. Jadi kita perlu detail lagi cek teknikalnya seperti apa. Cuman berita-berita seperti ini, sentimen-sentimen seperti ini ya kurang lebih biasanya memang berdampak secara langsung terhadap harga sahamnya gitu, secara jangka pendek. Nah, ini saya garis bawahi bahwa sentimen biasanya apa namanya berpengaruh secara jangka pendek gitu. Jadi kita bisa manfaatkan momentum itu dengan menggunakan analisa teknikal untuk melihat apakah momentumnya tepat atau enggak gitu. Jadi kita belum bicara terkait dengan prospek bisnisnya atau fundamental, tapi dengan berita seperti ini ya kita kurang lebih jadi acuan gitu buat kita melakukan aksi pembelian ataupun penjualan gitu secara jangka pendek. Nah, dari setelah kita coba cek berita-berita, kira-kira ada berita apa yang menarik ataupun yang memang bisa berdampak secara langsung terhadap emitennya, kita cek di chartnya. Jadi tetap kita harus melihat chart secara teknikalnya. Atau selain kita melihat berita, lihat berita, kita juga bisa melihat kalau di Stockbit itu ada trending stock ya. Nah, trending stock ini biasanya memang saham-saham yang ramai diperbincangkan oleh investor gitu. Jadi di sini terlihat kira-kira saham apa aja gitu. Ya tadi yang pertama mungkin bisa lihat dari saham pilihan dari sekuritas, dari grup saham ataupun dari lainnya. Kita coba screening karena itu membantu dalam memilih saham. Kemudian kita juga bisa melihat acuan dengan market global ataupun harga komoditas. Jadi kita bisa memilih saham-saham apa yang diuntungkan. Kemudian kita bisa juga melihat sentimen pasar dengan membaca berita gitu. Jadi ada berita apa nih yang bisa positif ataupun negatif gitu. Atau melihat trending saham yang banyak diperbincangkan oleh investor pada saat ini gitu. Jadi macam-macam gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita coba cek secara teknikalnya gitu. Karena kan teknikal ini menjadi analisa untuk kita melakukan action pembelian ataupun penjualan gitu. Nah, kita coba lihat tadi saham TPI ya. Sorry. Oke, kita coba lihat tadi saham TPIA yang memang ada berita terkait dengan buyback saham gitu. Nah, seperti apa nih gitu secara teknikalnya. Jadi kalau misalkan kita di sini saya gunakan lebih mengedepankan ini ya, apa analisa secara price action. Jadi nggak banyak indikator yang kita gunakan. Kita coba indikator yang sederhana seperti RSI karena ini RSI bisa indikator yang menunjukkan momentum, apakah momentumnya sudah jenuh atau belum gitu ya. Kemudian kita juga bisa masukin indikator foreign flow ini untuk melihat apakah ada aliran investor asing gitu di saham tersebut atau enggak gitu, bisa terlihat seperti itu. Kemudian ya gunakan dengan support resisten secara sederhana aja gitu. Nah, posisi saat ini sebetulnya dari beberapa indikator ini ya belum ada signal pembelian sebenarnya secara teknikal gitu. Jadi kita gunakan support resisten pun juga masih apa namanya, kalau lihat trennya juga ini masih cenderung masih sideways trennya, jadi belum ada konfirmasi tren apakah melanjutkan penurunan ataupun berubah menjadi tren yang naik gitu ya. Jadi ini cenderung masih sideways untuk saham TPIA. Kemudian indikator RSI pun juga belum menunjukkan signal yang positif. Ini masih cenderung turun ya, masih di level 35 gitu. Jadi kalau udah masuk ke area 20 mungkin lumayan menarik gitu. Tapi saat ini RSI pun juga masih di level 35 dan arahnya juga masih turun gitu. Jadi
secara teknikal dari saham TPIA memang masih belum menunjukkan signal pembelian gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba perhatikan dan dilihat ya besok gimana pergerakan di openingnya, ya paling tidak mungkin kita lihat pergerakannya untuk saham TPIA support resistennya di harga berapa gitu. Paling tidak kita bisa tahu ya apa namanya melihat dari sisi teknikalnya. Nah, resisten terdekat untuk saham TPIA itu adalah di 7.500 ya, di sini level sekitar 7.500-an ya. 75 sekitar ada di sekitar 7.400 7.500 ya untuk saham TPIA. Kemudian supportnya di berapa? Oke, kemudian supportnya ya ini posisi saat ini sebetulnya ada di posisi support ya. Jadi on support apa besok penentuan terakhirnya apakah saham TPIA ini breakdown dari support atau mantul gitu dan menuju ke resisten 7.500. Nah, kita perlu konfirmasi besok bagaimana perdagangannya di pagi hari. Namun dalam sentimennya ya ini mempunyai sentimen yang positif karena ada berita yang terkait dengan buyback saham gitu. Nah, oke, yang kedua tadi ada saham Garuda. Kita lihat Garuda ada berita terkait dengan lonjakan dari apa namanya tadi ya, lonjakan penumpang gitu. Karena libur panjang naik 50% gitu ya. Jadi kita lihat sama seperti TPIA secara teknikal masih belum ada signal pembelian, masih cenderung sideways. Nah, ini kita perlu konfirmasi sebetulnya. Saya kurang suka saham-saham yang sideways karena arahnya sebenarnya juga nggak terlalu belum jelas ya konfirmasinya apakah dia uptrend ataupun downtrend dan butuh konfirmasi yang lebih agar kita bisa memastikan hal tersebut gitu. Nah, sejauh ini trennya juga masih sideways, belum ada tanda-tanda pembelian dari indikator RSI juga masih stagnan, masih di situ-situ aja gitu ya. Jadi belum ada signal pembelian gitu dari RSI ataupun dari foreign flow-nya juga masih cukup apa namanya masih belum ada signal bagus gitu ya, masih turun terus foreign flow-nya, artinya investor asing masih terus menjual sahamnya di saham Garuda gitu. Nah, kita tinggal tunggu aja responnya seperti apa. Kalau misalkan ada volume yang cukup bagus, ya mungkin kita bisa ikutan untuk membeli saham Garuda dengan target terdekatnya di harga 300 gitu. Nah, jadi dua saham tersebut yang masih belum cukup bagus ya sebenarnya. Kemudian kita coba lihat saham yang lagi trending nih, seperti BBKP di sini. Kita cek BBKP. BBKP. Nah, BBKP seperti apa? Oh, ini saya juga pernah bikin ini ya. Nah, secara teknikal BBKP ini posisinya on support. Kita gunakan klasik support resisten ya. Kita klasik support di sini. Jadi posisi saat ini BBKP sebetulnya ada di posisi supportnya. Dan kemarin juga udah mulai ada tanda apa namanya pembalikan ya. Kemarin cukup kuat, bentuk candlenya pun juga di sini hammer gitu. Jadi bisa kita andalkan sebenarnya candle seperti ini gitu. Kemudian closingnya juga di harga tertinggi. Biasanya kalau ada satu saham yang closingnya di harga tertinggi, nah biasanya agresivitas buyernya cukup bagus gitu. Artinya investor tuh masih yakin gitu dengan saham BBKP gitu dalam perdagangan sebelumnya, hari sebelumnya. Nah, jadi tinggal kita tunggu besok nih kira-kira apa namanya opening seperti apa. Tapi kalau secara teknikal ini cukup layak kita perhatikan atau kita jadikan list buat besok dengan apa namanya dengan memperhatikan trading plan juga ya. Jadi kemarin closing 278, target terdekat paling tidak ada di sekitar 300 untuk saham Bank Bukopin karena level psikologis dan resisten terdekatnya di sini ya di angka 300. Candle terakhir juga cukup bagus, tapi di sini harus hati-hati juga bahwa RSI-nya udah berada di area
75%. Nah, artinya ini sebenarnya sudah jenuh kenaikannya gitu ya. Cuman ya masih ada peluang karena sentimen ini ya, karena secara teknikal nih dia mantul dari supportnya, kemudian candle terakhir juga lumayan bagus, dan foreign flow juga udah mulai menunjukkan adanya pertumbuhan di sini gitu ya. Ada mulai naik nih dari semenjak tanggal 25 Agustus gitu. Jadi ya silakan diperhatikan untuk saham BBKP besok pagi dengan trading plan bahwa target terdekat ada di 300. Kemarin closing 278, targetnya 300 untuk jangka pendek ya. Nah, paling enggak supportnya ya di level 260-an gitu, support terdekatnya. Itu di sini 260 sampai 265 gitu untuk saham BBKP. Nah, ini satu saham yang menarik gitu untuk hari ini, untuk besok hari ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada BRIS. Nah, ini juga BRIS secara jangka pendek, meskipun saya juga sudah sempat bahas bahwa harga wajarnya sebenarnya sudah terlampau jauh dan memang secara indikator juga sudah jenuh sebenarnya ya. Di sini BRIS RSI juga udah ada di angka 89. Ini sudah cukup jenuh juga gitu. Kemudian tapi di sini yang bagusnya bahwa foreign flow-nya terus naik dari mulai awal Agustus kemarin gitu. Nah, ini jadi hal yang ngedorong BRI Syariah untuk terus naik. Candle terakhir juga lumayan bagus, cuman memang ya kita juga harus hati-hati karena risk to reward-nya juga udah mungkin udah semakin tinggi gitu ya. Resikonya gitu. Karena kenaikan juga udah lumayan besar juga kenaikannya dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, paling tidak target terdekat di level psikologis sekarang 985. Kalau mau day trading, ya paling tidak mungkin di level 1000 sampai 1100 sebagai target terdekat untuk saham BRIS. Cuman kalau saya sendiri sih nggak begitu tertarik karena memang kalau sudah naik seperti ini dan memang masih punya sedikit gitu ya untuk saham BRIS. Tapi kalau untuk day trading ya kita coba lihat besok bagaimana volumenya, apakah memang volumenya masih cukup bagus atau enggak, baru kita ikutan untuk day trading lagi gitu. Nah, selain itu juga kemarin saya sempat lihat juga saham IMAS. Nah, ini saham IMAS juga secara teknikal nih masih menurut saya sih menarik gitu ya. Karena kita tarik dengan menggunakan support resisten, klasik support resisten di sini ya. Nah, support resistennya atau supportnya itu di area 700. Nah, kemarin harga sahamnya turun mendekati harga 700 dan kembali naik lagi. Nah, ini nunjukin bahwa sebenarnya ada perlawanan di level support 700 ini untuk saham IMAS. Jadi mendekati harga terendahnya kemarin kan low-nya itu 710. Jadi udah masuk ke area-area support. Nah, dia naik lagi sampai closingnya di harga 735 gitu. Meskipun masih minus, ya ini udah ada perlawanan gitu. Perlawanan dari level support psikologis 700 dan closingnya di 735 gitu. Dan ini bisa dibilang pullback ya. Jadi sudah breakout dari resisten, kemudian dia turun beberapa hari dan mendekati area supportnya lagi. Kemudian ada perlawanan pembelian gitu. Nah, untuk saham IMAS ini cukup bagus juga untuk besok hari. Jadi kita coba buy saham IMAS dengan target terdekatnya paling tidak di harga 890 ya, 890. Ini target terdekat untuk saham IMAS. Itu target terdekat. Nah, dengan cara seperti ini kurang lebih ya, mungkin teman-teman bisa cek semua lagi, cek saham-sahamnya satu persatu atau dari yang trending, dari berita, dari saham pilihan orang lain, ya kita perlu dicek lagi secara teknikalnya. Agar besok tuh atau persiapan sebelum market buka kita sudah punya trading plan. Kira-kira beli saham apa, jualnya di berapa, kalau turun stop lossnya juga di berapa gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan setiap hari, khususnya untuk teman-teman yang memang tipenya itu adalah trader yang memang transaksinya jangka pendek gitu, harian gitu. Ya, bisa gunakan cara-cara seperti ini. Nah, ini coba kita lihat lagi saham Adro gitu yang menarik ya. Tadi IMAS, kemudian juga saham Adro. Nah, saham Adro ini kalau kita lihat
secara tren nih sideways dari bulan Maret sampai bulan ini ya, bulan Maret. Nah, baru di minggu ini, di minggu kemarin saham Adro itu sudah mulai breakout dari sideways-nya. Nah, ini satu hal yang positif untuk saham Adro gitu. Jadi bisa teman-teman perhatikan karena ketika breakout dari sideways, pola sideways-nya ini biasanya cukup kuat gitu. Karena sudah lumayan lama pergerakan harga saham Adro ini tidak banyak berubah ya di level paling tidak di level 985 sampai 1100 itu level sideways-nya, dan baru pada minggu kemarin sudah di atas 1200 ya level breakout-nya gitu, 1100 sampai 1200 dan closing 1205. Jadi sudah sedikit di atas level breakout dari pola sideways-nya. Nah, ini cukup menarik, cukup bagus. Kita coba perhatikan besok pagi dan boleh dimasukkan ke dalam list sebagai saham pilihan untuk day trading gitu. Dan target terdekat untuk saham Adro kita tarik resisten dengan klasik resisten ya di level 1350 sampai 1400 untuk saham Adro gitu ya. Jadi tadi saham pilihannya kalau berdasarkan cara screening tadi ya, ada saham Adro, kemudian ada saham BBKP juga tadi yang sudah kita lihat, ada saham BBKP, kemudian ada juga tadi saham IMAS gitu. Jadi ada 3 saham yang layak kita perhatikan untuk perdagangan besok hari agar teman-teman bisa punya acuan pembelian karena secara teknikal juga masih cukup mendukung gitu. Nah, hal tersebut, hal-hal yang seperti ini harus kita lakukan secara konsisten ya, agar bisa latihan juga dan kita bisa tahu kira-kira sentimen yang ada saat ini, sentimen pasar yang ada saat ini itu apa. Kemudian kira-kira ada event apa juga di minggu ini dengan cara kita melihat economic calendar gitu. Kemudian kita juga harus melihat secara teknikalnya gitu. Dan kalau misalkan mau lebih dalam lagi ya kita lihat secara fundamental. Cuman kalau misalkan kita bicara tentang day trading ya mungkin analisa teknikal juga cukup untuk kita andalkan gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.